Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham TEPIA atau TPIA dan namanya adalah Chandra Asri Petrochemical Tbk. Nah, kita tahu saham ini merupakan sahamnya Pak Prajogo Pangestu juga. Sebelumnya saya sudah menganalisa saham BRPT. Kali ini saya akan mencoba menganalisa salah satu perusahaan dari Pak Prajogo juga, yaitu TEPIA. Nah, kalau kita lihat dari Stockbit, apa yang antri bid, yang antri untuk beli lotnya ada 65.633 dan yang ngejual lebih dikit. Jadi lebih banyak yang ingin beli daripada yang jual. Nah, kita baca dulu profilnya. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk merupakan perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia. Jadi, Tepia mengklaim bahwasanya mereka adalah perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia. Kita cari dulu apa itu petrokimia. Petrokimia adalah bahan kimia apapun yang diperoleh dari bahan bakar fosil. Ini termasuk bahan bakar fosil yang telah dipurifikasi seperti metana, propana, butana, bensin, minyak tanah, bahan bakar, dan lainnya itulah ya. Nah, oke ini. Apa saja produk industri petrokimia? Petrokimia adalah bahan-bahan atau produk yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Bahan-bahan petrokimia tersebut dapat digolongkan ke dalam plastik, serat sintesis, karet sintesis, pestisida, deterjen, pelarut, pupuk, berbagai jenis obat maupun vitamin. Oke, kita baca dulu. Terintegrasi dan di Indonesia serta satu-satunya yang mengoperasikan naphtha cracker. Mengoperasikan naphtha cracker. Apa itu naphtha cracker? Rangkaian naphtha. Skydrugs Corner Presiden naphtha cracker. Untuk memecahkan naphtha menjadi produk turunan seperti sepertinya naphtha cracker ini adalah suatu unsur untuk memecahkan eh, sebentar kita lihat. Teknologinya naphtha cracker itu untuk mungkin mengolah minyak bumi itu atau gas tadi menjadi suatu produk turunan dari unsur itu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut. Komplek Petrokimia Perseroan terletak di Banten, merupakan pabrik petrokimia utama yang memanfaatkan teknologi dan fasilitas pendukung canggih berkelas dunia yang memproduksi olefins, ethylene, propilen, dan produk turunan seperti pigas dan mixed C4. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin jurusan kimia atau bergerak atau mendalami ilmu kimia, mungkin paham nama-nama dari produk yang diproduksi Tepia ini. Saya kurang mengerti juga. Segmen bisnis perusahaan termasuk olefin, etilen, propilen, bensin pirolisis, C4 campuran. Yang saya tangkap intinya Tepia ini memakai eh, teknologi canggih kelas dunia yang mungkin mereka klaimnya cuman mereka yang punya di Indonesia ini ya. Jadi sangat eksklusif itu yang mau disampaikan mereka. Monomer stritena, butadiena, dan penyewaan tangki dan dermaga. Saya mohon maaf kalau salah menyebutkan nama unsur kimianya karena saya juga kurang terlalu tahu tentang unsur kimia. Produknya termasuk produk-produk monomer, polietilen, monomer cukup, bla 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 bla. Oke. Perusahaan ini menawarkan produk
PE termasuk PE dengan kepadatan rendah linear dengan resin PE dengan kepadatan tinggi. Dengan merek Asrene, perusahaan juga menawarkan produk PE. Intinya produk-produk kimia lah ya. Nah, ini nama-nama anak perusahaannya ada Chandra Daya Investasi, Chandra Asri Trading Company, Chandra Asri Perkasa, Chandra Asri Alkali, Krakatau Daya Listrik, Krakatau Saran Energi, dan Redco Petroleum Utama. Nah, kita bisa lihat di sini pengendali dari saham TEPIA ini yang pertama ada Barito Pacific mengendalikan 34,63%. Jadi TEPIA ini merupakan anak perusahaan dari BRPT ya. Nah, yang kedua ada SCG Chemical Public Company Limited menguasai 35,57%. Ada PT Top Investment Indonesia menguasai 15%, masyarakat 7,9%. Pak Prajogo Pangestu sendiri menguasai 7,78%. Sebetulnya Pak Prajogo tetap merupakan pengendali dari saham TEPIA ini karena dia yang mengendalikan saham Barito Pacific. Jadi sama aja. Tetap dia juga pengendalinya. Nah, TEPIA ini listing 26 Mei 2008, jadi sudah sekitar 15 tahunan ya. Dengan IPO, harga IPO-nya 2.200. Bisa kita lihat di sini nama-nama direktur dan komisarisnya. Direkturnya ada Suryandi dan banyak lainnya ini. Sepertinya banyak nama-nama asingnya. Sweet Wiwat, Puping, Tewasrap, Prapot, Setiana, Papong, banyak nama-nama asing ini saya kira. Nah, presiden direkturnya adalah Erwin Ciputra. Siapa Erwin Ciputra ini? Apakah dia yang punya Ciputra Group, perusahaan properti itu? Kita lihat dulu. Oh, ini orangnya Erwin Ciputra. Oke. Erwin Ciputra ya. Ini orangnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah mereka membagikan dividen. Kita lihat dulu red issue. Oh, mereka sudah 2 kali red issue tahun 2017 dan 2021. Stock split tahun 2017 dan 2022 juga ya. Tahun 2017 mereka stock split jadi 1:5 dan sekarang jadi 1:4. Artinya udah 1:9 ya. Kalau harga sahamnya 2.600 hari ini, berarti harga sahamnya sebelum stock split kita kalikan 9 maka 23.400. Berarti udah tinggi kali harga saham TEPIA ini dulu ya. Nah, kita lihat di sini track record mereka membagikan dividen ada 2009, 2010, 11, 12, 13 gak ada, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 gak ada, 21, 22, 23. Jadi dari secara dividen, mereka cukup rutin membagikan dividen dalam track recordnya, hanya ada beberapa tahun yang hilang dan dividen yield-nya kita lihat berapa returnnya nih. Dividen yield terakhirnya ya. Dividen yield-nya 0,20% kecil kawan-kawan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil sementara investor yang masuk ke saham TEPIA ini adalah tipe investor yang mengharapkan keuntungan dari capital gain, bukan dari dividen. Karena kalau dari dividen mereka pasti nggak beli TEPIA ini kawan-kawan, karena dividennya kecil gitu. Jadi mereka mengharapkan capital gain. Jelas itu tujuannya yang beli saham TEPIA. Oke. Nah, kalau mengharapkan capital gain, kita track 5 tahun ke belakang ini, TEPIA sudah menghasilkan capital gain 156% dalam 5 tahun terakhir. Artinya, kalau kita bagi, maka rata-rata kenaikannya 31,2% tiap tahun selama 5 tahun terakhir. Dan 3 tahun terakhir naik 48 dan 1 tahun terakhir 7,4% dan secara year to date tumbuh 3,59%. Tapi dalam 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir masih naiknya. Naik melonjak justru. Oke, itu secara
1 minggu terakhir turun 3,3% ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat secara finansial bagaimana kekuatan keuangan dari Tepia ini. Kita lihat laporan laba ruginya dulu secara tahunan mungkin ya. Oke. Nah, kita mundur 6 tahun ke belakang aja. Dari 2017. Nah, bisa kita lihat di sini pendapatan dari Tepia 2017 adalah 32 triliun, di 2018 naik jadi 36,8 triliun, 2019 turun, 2020 naik kembali, turun sedikit ya, 26 ke 25, kemudian pulih kembali ke 36 dan ke 37. Saya kira dalam 10 tahun terakhir, kalau ditarik dari 2013, 37,1 triliun ini tahun 2022 ini adalah pendapatan terbesar dari TPIA. Nah, lucunya mereka pendapatan terbesar segitu tahun 2022, justru mereka rugi. Rugi 2,3 triliun. Mereka beban pokok penjualannya besar sekali. Lebih besar daripada penjualannya sendiri. Lucu juga ya. Mereka pendapatan terbesar tapi rugi terbesar. Nah, sebelum-sebelumnya mereka untung nih 2017 untung 4,2, 2,6, 2018, 2019 turun, 2020 naik sedikit, dan 2021 naik 2,1 triliun, kemudian 2022 mereka rugi 2,3 triliun. Ada apa? Nah, kalau kita mundur 10 tahun terakhir sejak 2013, mereka memang tidak pernah rugi kawan-kawan. Justru malah makin naik labanya. Tapi mereka mulai turun sejak 2018. 2018 turun, 2019 turun, kemudian 2020 mencoba pulih, 2021 mencoba pulih, dan 2022 mereka justru rugi lagi 2,3 triliun. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Padahal pendapatannya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya yakin juga tahun 2022 harga sahamnya pasti jatuh ya, karena hasil kinerjanya seperti itu. Tapi bisa kita lihat di sini di 2022 awalnya dia naik, kemudian jatuh, naik lagi, jatuh lagi. Nah, jadi sepertinya investor tetap mengapresiasi saham ini. Dasarnya apa kan gitu. Kita lihat secara balance sheet. Nah, secara aset lancar dari tahun 2017 mereka memiliki aset lancar 19 triliun, 20, 19, 20, 41, 35. Jadi tidak terlalu bertumbuh. Ada tahun-tahun yang turun justru, dan tahun 2022 terakhir turun. Oke. Nah, kita kembali dulu sebentar ke laba rugi tadi. Saya penasaran di 2022 mereka rugi. Kita lihat laporan kuartal di 2023 ini. Bagaimana kemungkinan mereka akan untung atau rugi gitu. Nah, di kuartal 1 2023 mereka untung 128 miliar. Di kuartal 2 2023 mereka rugi 123 miliar. Artinya mereka baru untung 5 miliar di 2023 ini. 128 dikurang 123 ya kan? Saya kira akan tidak menentu arahnya masih kawan-kawan saham Tepia ini. Bagaimana dia ini? Dia di kuartal 3 atau kuartal 4-nya rugi atau justru untung? Kalau rugi, saya kira harga sahamnya akan jatuh lagi nih. Tapi kenapa market apresiasi terus, saya juga kurang paham. Apa pembawaan dari Pak Prajogo Pangestu itu sendiri karena melihat keberhasilan di brand dan cuan gitu kan. Tapi yang jelas dari segi keuangan, saya menilai saham ini jelek kawan-kawan. Karena kita bisa lihat di sini, kita lihat faktanya, saya suka juga dengan Pak Prajogo bagaimana dia mengembangkan perusahaan, tapi harus kita akui bahwa saham TPI ini keuangannya jelek. Nah, kita lihat di sini 128 miliar dan kuartal 2 rugi. Saya tidak tahu kuartal 3 atau kuartal 4 bakal bagaimana, yang jelas saya kira keuangannya sangat fluktuatif ya perusahaan ini. Tidak bertumbuhnya itu menanjak ke atas dan stabil gitu.
ataupun paling kalau tidak bertumbuh ya minimal 2 triliun labanya gitu. Tapi kita belum tahu ya kuartal 3 dan kuartal 4 bagaimana kerja dari saham TPIA ini. Kita lihat secara balance sheet, secara asetnya tahun 2022 terakhir jumlah aset lancar 35,5 triliun dan paling besar di kas ya ada 21,8 triliun. Total liabilitasnya ada 33 triliun. Liabilitas jangka pendeknya 9,4 triliun. Ekuitasnya 43,8 triliun. Kalau kita lihat yang terbaru secara kuartal 2 2023, ekuitas mereka 42 triliun, 42,6, saham beredar 87 miliar. Coba kita lihat harga wajarnya jadi berapa? 42,6 triliun dibagi 87 miliar lembar saham beredar. Maka harga saham TPIA ini aturannya harga wajarnya 507. Kalau kita nilai secara keuangan di kuartal 2 2023. 507. Sedangkan harga sahamnya hari ini adalah 2.600. Berarti 2.600 dibagi 507. Maka PBV dari saham TPIA ini adalah 5,1. Oke, saya kira melihat keuangannya seperti itu, saya cukup ragu kawan-kawan dengan labanya bagaimana karena sangat fluktuatif. Tapi saya tidak bisa menilai jelek juga. Saya kira keuangannya sedang buruk lah gitulah kesimpulan saya terhadap saham ini. Kalau kita lihat total aset lancarnya di sini 30,6 triliun, liabilitas jangka pendek 5 triliun. Berarti ada sekitar 25,5 triliun. 5,5 triliun dibagi 87 M. Ini jumlah total aset lancar bersihnya 293. Selain keuangan yang masih belum terlalu kuat, kawan-kawan, saya bicara fakta di sini. Saya tidak menjelekkan atau menakut-nakuti kalian yang megang saham TPIA, tapi yang jelas memang itu faktanya. Di 2022 mereka rugi dan di 2023 ini belum ada kepastian mereka bakal untung. Karena kuartal satunya dan labanya kecil dan kuartal 2 ruginya juga hampir simbang dengan laba di kuartal 1 2023. Jadi secara keuangan saham TPIA ini menurut saya masih eh, rapuh ya, rapuh secara keuangan. Nah, secara manajemen saya kira cukup bagus, cukup kuat karena saham ini juga binaannya Pak Prajogo Pangestu kan. Nah, yang jadi persoalan, bisakah investor yang beli TPIA ini capital gain? Karena keuangan perusahaannya rapuh menurut saya. Jadi kalau dia sahamnya naik, dasar teoritisnya apa gitu. Kalau misalnya dia kuartal 3 membukukan laba yang besar, membalikkan kerugian itu, labanya langsung 3 triliun ya mungkin aja. Saya tidak tahu itu. Tapi saya lihat harga sahamnya beberapa hari ini memang sedang mengalami penurunan ya. Begitu analisa saya untuk saham TPIA ini kawan-kawan. Jadi kesimpulan saya, saham ini adalah saham yang mahal dan secara keuangan masih rapuh. Itu kesimpulan saya sementara. Tapi untuk segi manajemen dan nama besar dari di balik pengendali dari saham TPIA ini ada nama Pak Prabowo Pangestu. Saya kira beliau akan dengan sangat bijaksana memperbaiki kinerja keuangan perusahaannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menganalisa saham TPIA ini, kawan-kawan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian memang mau analisa yang komprehensif, maka saya sarankan sebaiknya kalian selanjutnya membaca annual report atau laporan tahunan dari perusahaan yang sedang kalian incar atau sedang dianalisa di channel ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian suka video ini dan bermanfaat. Jadi jangan lupa klik like, komen, dan
subscribe video ini ya kawan-kawan. Terima kasih.